Yayasan Palung dan Radio Kabupaten Ketapang mempersembahkan Alam Lestari. Bersama melestarikan alam untuk keberlanjutan masa depan. Salam Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Untuk seluruh pendengar dan masyarakat Kabupaten Ketapang, kita berjumpa kembali bersama program Alam Lestari, siaran radio Yayasan Palung Ketapang. Baik, pendengar dimanapun berada, dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan pagi hari ini, hari Kamis tanggal 8 Mei 2025. Seperti biasa berjumpa kembali bersama penyiar Anda, saya Wilia, dan tentunya ada narasumber kita yang luar biasa pada kesempatan kali ini. Beliau untuk kedua kalinya bersama-sama kita sejak tahun 2024 yang lalu. Di bulan Desember sudah pernah hadir, yaitu Kak Widya. Nah teman-teman, kita pagi hari ini tentunya akan bersama-sama berbincang santai untuk Alam Lestari ini dengan tema yaitu pendidikan lingkungan untuk generasi mendatang. Kita sapa Widya Okta Selviani, Esut Emput. Assalamualaikum Kak Widya. Waalaikumsalam Mbak Willy. Apa kabar nih Kak Widya? Alhamdulillah baik. Gimana Mbak Widya? Apa kabar? Alhamdulillah saya juga baik, sehat. Kamu juga makin luar biasa ya. Iya. Tapi kayaknya ada yang samping kiri, samping kanan nambah kayaknya ya. Iya. Itu dari ukuran pindah S ke M aja Iya. Mbak. Wah, luar biasa. Gimana kesibukan selama beberapa bulan ini untuk kegiatan atau di bidangnya Kak Widya di Yayasan Palung nih Kak Widya? Nah, untuk bulan ini kita sangat padat ya Mbak ya. Nah, karena kita juga banyak sekali kegiatan yang memang berkaitan dengan anak-anak, di siswa maupun di kelompok dampingan kita. Iya. Mungkin nanti kita bisa berbagi-bagi cerita tentang apa sih kegiatan yang ada di program pendidikan lingkungan. Oke. Yang jelas semua program yang sudah direncanakan atau sudah ada di dalam program ini sudah dikerjakan sesuai dengan jadwalnya ya Kak Widya ya. Iya benar Mbak. Baik. Nah, pendengar, setiap hari Kamis kami Radio Kabupaten Ketapang mulai di bulan Desember 2024 yang lalu hadir bersama Yayasan Palung ini untuk program lingkungan yang mudah-mudahan apa yang kami sampaikan, yang sudah kami sampaikan, yang saat ini kami sampaikan, kemudian yang akan datang tentunya bermanfaat untuk seluruh masyarakat Kabupaten Ketapang maupun siapapun Anda yang mendengarkan siaran kami maupun yang nantinya akan menyaksikan melalui channel YouTube Radio Kabupaten Ketapang. Obrolan hangat dan inspiratif seputar pelestarian alam, hutan dan lingkungan hidup. Sesuai banget ya dengan jurusan yang Kak Widya pilih. S1-nya kehutanan, S2-nya kehutanan. Iya benar. Emang cinta hutan Kak Widya nih ya. Rimbawan Mbak. Luar biasa. Nah, pagi ini tentunya edisi yang sudah saya sampaikan sempat salah nulis kemarin ya. 7 Iya Mei. benar. 7 Mei karena nggak move on mungkin Mbak ya. Iya, nggak move on sama tanggal 7 Iya. kayaknya. Ada apa sih dengan tanggal 7? Tapi kamu nggak lagi ulang tahun kan tanggal 7? Enggak Mbak. Enggak, Tanggal oke. 7 nggak ulang tahun. 8 Mei 2025 ini tentunya banyak sekali yang akan kita perbincangkan, tapi fokusnya pendidikan lingkungan untuk generasi mendatang nih. Apa yang dimaksudkan dengan pentingnya pendidikan lingkungan untuk generasi mendatang? Kenapa? Karena tentunya kita semua telah mengetahui bahwa masa depan bumi ini bergantung pada seberapa peduli generasi muda terhadap kelestarian lingkungan dan pendidikan adalah kuncinya. Untuk itu kita akan sama-sama bertanya kepada narasumber kita yang luar biasa ini, Kak Widya, lingkungan Yayasan Palung ini tentunya
yang dimaksud dengan pendidikan lingkungan, maksud saya akan dijelaskan oleh Kak Widya. Silakan Kak Widya. Oke, terima kasih Mbak Wilia. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Wilia dari RKK. Saya sangat terhormat sekali karena bisa duduk untuk kedua kalinya di meja ini. Amin. Ini meja yang seperti kita menghadapi sidang ya Mbak ya. Sidang skripsi, sidang tesis. Iya. Sebelumnya saya ingin menyapa-nyapa dulu kepada teman-teman yang mendengarkan radio Kabupaten Ketapang pada hari ini. Semoga dalam keadaan sehat dan beraktivitas dengan lancar. Kita perlu tahu ini, apa sih pentingnya pendidikan. Nah, ketika kita berbicara tentang pendidikan, itu berarti kita berbicara seluruh konteks yang ada di bumi. Jadi pendidikan itu suatu nilai yang kompleks yang memang tidak lepas dari kehidupan manusia, baik itu dari dalam kandungan hingga akhir hayat. Karena apa? Pendidikan itu suatu cara untuk manusia ataupun kita itu menjalani kehidupan. Tanpa pendidikan kita tidak tahu apa-apa. Misal contohnya kayak kita misalnya tidak, oh apa sih ini? Nah, dengan pendidikan kita bisa mencari tahu apa sih artinya, misalnya meja ini fungsinya untuk apa, hal kecil saja. Jadi kehidupan sehari-hari kita sebenarnya tanpa kita sadari, kita juga sudah melewati masa pendidikan di kehidupan kita. Nah, pendidikan lingkungan itu lebih intensif. Nah, jadi lebih khusus ke pendidikan penyadartahuan, baik itu tentang ekosistem, tentang keanekaragaman hayati, pelestarian yang berkaitan semua dengan lingkungan. Nah, jadi kita perlu sadari bahwa pendidikan lingkungan itu sebenarnya satu hal yang sangat penting dan wajib, terutama kita terapkan di usia yang memang masih anak-anak. Nah, dari tingkat, bukan dari usia tingkat PAUD, TK lagi, tapi dari anak-anak itu umur 1 tahun kita sudah harus menerapkan tentang kebersihan, tentang bagaimana kita membuang sampah. Karena anak-anak itu lebih mudah kita ajari daripada ketimbang kita sudah mereka dewasa baru kita bentuk. Nah, jadi pendidikan lingkungan itu sebagai nilai suatu kehidupan yang dimana kita itu menjaga alam melewati budaya kehidupan kita sehari-hari. Nah, Mbak Lili mungkin kalau pendidikan lingkungan ini ya, kalau kita misalnya bicaranya, ayo kita buang sampah. Kalau sudah dari kecil mereka tidak mengenal itu, maka mereka tidak bisa menerapkan hal itu. Nah, dari program pendidikan lingkungan Yayasan Palung berkomitmen dari tahun 2000-an itu berkomitmen untuk memberikan penyadartahuan, edukasi ke seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara. Dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP, SMA, kemudian bahkan tingkat universitas, tingkat universitas juga Mbak Willy. Nah, melalui program beasiswa kalau untuk tingkat universitas Mbak. Nah, ya banyak sekali ya Mbak Willy ya. Kalau berbicara tentang pendidikan lingkungan ini, kita sama-sama juga memberikan proses pengalaman, kemudian memberikan bukan hanya sekedar kita berbicara jangan ya atau ngomong-ngomong saja. Iya, tapi kita langsung aksi. Nah, jadi ilmu pengetahuan itu tidak boleh hanya teori, tapi harus ada prakteknya. Langsung praktek. Iya, dan juga harus ada gurunya. Seperti hari ini saya terus terang kenapa sih? Sejuk ya Mbak Willy. Iya, ini ada AC soalnya. Karena langsung dengan gurunya, ini guru yang luar biasa. Jadi kalau mau ngobrol itu rasanya harus gimana ya? Harus gimana?
Tapi ada guru yang luar biasa loh di sini loh. Siapa Mbak? Siapa aja deh. Mbak Willy. Widya dong pastinya, luar biasa, masih muda, talentanya banyak, prestasinya juga luar biasa, sudah dipercaya oleh Yayasan Palung untuk menjadi seorang manajer yang langsung menangani pendidikan lingkungan ini. Luar biasa. Udah gitu bolak-balik ke Kayong Utara yang jaraknya juga cukup jauh, kemudian juga ke ini ya, ke cabang Panti ya, Widya ya biasanya Panti, ya. saya baru satu kali. Baru satu kali, Iya. jaraknya jauh banget itu Kak Widya. Sangat jauh dan susah juga masuknya. Untuk dijangkau, diakses ya. Iya, sangat susah. Karena harus pakai perahu katanya seperti itu. Iya, jalan kaki harus 8 jam. Oh wow, luar biasa. 8 jam jalan kaki. Saya angkat tangan dulu. Kalau saya jalan kaki mungkin 1 hari. Oke, Kak Widya, kita dengerin lagu dulu ya. Ya, oke. Kita jeda dulu Kak. untuk mendengarkan sebuah lagu yang mudah-mudahan lagu ini Kak Widya juga suka. Kak Widya mau lagu apa sih? Bebas Mbak. Bebas ya. Bernadia boleh kita. Kenapa? Bernadia. Bernadia. Iya, jangan lama-lama. Oh, jangan lama-lama. Berarti kita cari dulu nih ya. Nggak apa-apa Mbak, yang ada Oke. aja kita biar yang ada aja, oke? Iya. Yang enak didengerin. Kita dengerin lagu yang satu ini. Nah, buat teman-teman yang masih penasaran untuk obrolan kita pagi hari ini, hari Kamis tanggal 8 Mei 2025 ini, jangan kemana-mana dulu. Kita akan kembali setelah lagu berikut ini. Baik teman-teman semuanya, kembali lagi bersama Alam Lestari dari program pendidikan lingkungan Yayasan Palung. Kak Widya tadi sudah menjelaskan kegiatan-kegiatan yang beliau laksanakan bersama teman-teman di program pendidikan Yayasan Palung. Keren banget ya. Jadi anak-anak muda nih khususnya adik-adik pelajar yang pasti rugi banget kalau tidak sampai dikunjungi oleh Kak Widya dan teman-temannya, karena Kak Widya dan teman-temannya ini rutin mengunjungi sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara. Begitu ya Kak Widya ya? Iya, Dari betul, tingkat Mbak. PAUD atau pendidikan anak usia dini, kemudian taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, bahkan perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara. Baik, kita lanjutkan kembali Kak Widya. Luar biasa penjelasannya, dan bukan cuma tahu hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan, tapi juga edukasi yang tentunya membuat anak-anak kita ini lebih paham, sehingga nantinya mereka akan mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Tapi soal rasa juga, kemudian aksi, kemudian juga kegiatan seperti apa saja yang sudah dan sedang dilakukan oleh Yayasan Palung dalam program pendidikan lingkungan ini yang lebih mendalam lagi. Kak Widya, silakan. Oke, terima kasih Mbak Willy. Mungkin kita perkenalan dulu ya dengan program pendidikan lingkungan Yayasan Palung. Jadi program pendidikan lingkungan Yayasan Palung itu program pertama Mbak Willy yang ada di Yayasan Palung. Iya. Nah, jadi Yayasan Palung itu merupakan lembaga non-profit yang memang bergerak di bidang konservasi orangutan dan habitat. Jadi Iya. kita memang goal besarnya itu melestarikan orangutan dan hutan kita. Nah, khususnya wilayah kerja kita itu ada di dua kabupaten itu ada Kabupaten Kayong Utara, ada Kabupaten Ketapang. Nah, kebetulan saya di dua kabupaten ini. Kalau di Kabupaten Ketapang ada tim saya, kemudian ada Petrus Kanisius, kemudian ada Sheila Darmiati, kemudian kalau di Kayong Utara ada koordinator itu namanya Simon Tampubolon dan Ridwan, itu field officer kami. Oke. Nah, kegiatan yang selalu rutin dilakukan oleh program pendidikan lingkungan itu tidak terlepas oleh tim yang solid. Nah, jadi saya punya tim yang luar biasa hebatnya. Mereka bekerja keras untuk mencapai setiap rencana kerja tahunan yang memang kami bentuk, kami buat untuk acuan kami bekerja, Mbak.
Nah, kegiatan apa saja sih yang ada di program pendidikan lingkungan? Nah, jadi kita ada namanya lecture. Jadi lecture itu edukasi ataupun penyuluhan yang kita berikan ke siswa-siswa terutama di tingkat SD, SMP, SMA, kuliah, kemudian juga kita ada di masyarakat. Kalau di masyarakat itu kita ada kelompok, namanya kelompok edukasi kembang desa. Itu kelompok pertama kali yang kita bentuk untuk perempuan. Nah, jadi orang-orangnya atau pesertanya itu perempuan semua, Mbak. Iya. Perempuan yang putus sekolah, kemudian ibu muda, kemudian emak-emak yang sudah ya benar, Mbak. yang berkecimpung di rumah sehari-harinya. Iya, benar. Nah, itu bentuk kegiatan kami di lecture. Kemudian ada puppet show. Nah, puppet show itu pertunjukan boneka satwa. Ada boneka orang utan, ada anak orang utan. Nah, anak orang utan itu kami namai dengan si Pongo. Nah, mungkin kawan-kawan yang pendengar di Radio Kabupaten Ketapang ini bisa cari di YouTube si Pongo, itu ada lagunya. Nah, itu. Kemudian kalau puppet show itu kita memang fokuskan untuk anak-anak ya, Mbak ya. Itu dari kelas rendah, kelas tinggi, kemudian itu anak SD ya, Mbak ya, kemudian anak PAUD dan TK. Jadi ada bonekanya itu tadi orang utan, anak orang utan itu si Pongo, kemudian ada bekantan, ada kelasi. Nah, kalau kelasi ini spesialisnya ini Bang Pit, namanya Petrus Canisius, tapi dipanggil Bang Pit. Nah, itu spesialisnya. Panggilan kesayangan Bang Pit. Iya, Bang Pit. Dan Bang Pit saat ini sedang mendengarkan kita. Oh, gitu. Hai Bang Pit. Hai Bang Pit, salam ya untuk Bang Pit ya. Iya. Oke, semangat terus. Lanjut kami ada lagi. Nah, Sebelum kita ada saya ke pertanyaan berikutnya. Oke, siap. Ada ininya juga, Mbak. Ada burung enggang, kemudian ada apa namanya, terenggiling. Nah, itu. Jadi memang kalau yang paling lama ya di Yayasan Palung itu di program pendidikan itu Bang Pit ya, itu beliau itu bisa mainkan banyak peran gitu. Kemudian kalau yang Ridwan juga sama, dia selalu ibu Pongo ataupun Pongo, tapi lebih cenderung ke si Pongo. Kalau Sela itu si Pongo sekarang. Nah, ibunya si Pongo. Iya. Kita juga ada kegiatan field trip. Field trip itu kita kunjungan ke kawasan wisata Balai Taman Nasional Gunung Palung. Kita bermitra bekerja sama dengan Balai Taman Nasional Gunung Palung. Kita diberikan izin, misalnya seperti kita pergi ke Lubuk Baji, Liam Jerunjung, Laman Besole itu ya. Nah, itu juga anak-anak juga, Mbak, dari tingkat SMP, SMA juga kita pendampingan juga ke sekolah-sekolah. Nah, kemudian kita ada kegiatan ekspedisi. Nah, bulan Mei ini kita akan ekspedisi ke Desa Penjawaan. Jadi memang kita tuh selalu berkunjung ke desa yang sangat jauh, yang tidak bisa kita jangkau dengan perjalanan pulang pergi ya, Mbak ya. Nah, jadi kita ekspedisi itu khusus 5 hari waktu untuk kita memang berkunjung ke satu desa ataupun 2 desa. Itu ada kegiatan lecture, ada puppet show, ada pemutaran film, mobil sinema. Nah, mobil sinema ini Bang Pit juga ini yang menanganinya. Iya. Luar biasa. Iya. Jadi cukup banyak banget banyak sekali, Mbak. Komplit banget. Iya. Jadi pendekatannya juga bukan hanya ilmiah, tapi juga kreatif, menyenangkan. Nah, Kak Widya, apa tantangan terbesar dalam memberikan pendidikan lingkungan khususnya untuk anak muda saat ini? Mungkin karena anak-anak muda saat ini lebih terfokus kepada gadget dan lain sebagainya, sehingga ada beberapa dari mereka atau diantara mereka ini yang nggak peduli dan lain sebagainya terhadap pendidikan lingkungan ini. Gimana Kak Widya? Ya benar, Mbak. Kalau berbicara teknologi, kita sudah di era teknologi yang sangat luar biasa, sehingga kita tidak boleh juga menjauh, tidak boleh juga terlalu mendekat. Nah, jadi kita tuh harus di tengah-tengah ketika zaman itu semakin maju.
Untuk anak-anak, tantangan terbesar itu ya memang itu yang seperti Mbak sampaikan, gawai ataupun gadget itu menjadi tantangan terbesar. Karena apa? Karakter anak bisa dibentuk ketika mereka melihat dan mendengar. Nah, ketika mereka melihat dan mendengar, handphone ini sudah canggih ya Mbak ya. Iya. Jadi mereka bisa mengakses apapun yang ada di dunia ini ya, dan dia mau apapun itu bisa ada. Iya. Kemudian itu juga menjadi salah satu jika tidak digunakan dengan kontrol orang tua, tidak digunakan dengan memang peruntukannya, itu juga menjadi salah satu penghambat untuk anak ini memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Apalagi kita bisa lihat sekarang anak era 90-an atau era-era dulu ya, itu karena kita tidak punya akses untuk teknologi ya dulu ya, tidak terlalu punya akses, sehingga kita lebih sering membaca. Nah, tidak semua anak sekarang itu suka membaca. Jadi memang ketika kita memberikan edukasi ke sekolah-sekolah, itu tantangan terbesarnya adalah membuat anak-anak itu tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Itu sangat sulit. Iya. Karena apapun ada di dalam handphone mereka. Nah, sekarang apalagi sudah zamannya AI, jadi kita sudah apapun yang ingin kita lakukan, yang ingin kita cari itu sudah Bisa digantikan oleh AI. Iya. Jadi kita memang harus ini semuanya PR ya untuk kita orang tua, kemudian untuk guru yang luar biasa. Ada nilai karakter di dalam pendidikan itu yang tidak bisa kita lakukan sendiri. Dan itu juga sebenarnya kita lakukan itu harus berbarengan, baik itu di rumah, di sekolah, di lingkungan sekitar, di lingkungan pergaulan mereka, kemudian di lingkungan mereka tempat mendapatkan informasi. Itu semua satu kesatuan yang kompleks, yang tidak memang bisa dipisahkan. tidak bisa dipisahkan. Bagaimana mereka bisa seperti kita saja membaca? Kalau tidak ada guru, maka kita tidak bisa membaca dengan baik dan benar. Nah, begitu juga anak-anak. Kalau mereka tidak diarahkan, maka mereka tidak bisa memberikan apa sih informasi yang diberikan ini. Dia tidak bisa menanggap hal itu sebagai hal yang penting. Nah, itu salah satu tantangan. Sekarang ini isu yang memang di dunia pendidikan itu kan kita lebih terfokus pada literasi, numerasi, dan karakter, Mbak. Kalau literasi, numerasi, mungkin kita masih bisa belajar secara kita membaca, kemudian kita berlatih. Tapi kalau karakter itu pembentukan anak dari usia dini. Nah, dari mereka kecil sekali hingga mereka dewasa, karakter itu dibentuk. Kalau kita salah membentuk, maka kita juga mendapatkan hasil yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan, tidak sesuai dengan yang diajarkan. Benar, apa yang disampaikan itu tidak akan sesuai. Nah, Yayasan Palung khususnya di program pendidikan ataupun program-program yang lain yang ada di Yayasan Palung, jadi ada program Sustainable Livelihood, ada program penyelamatan satwa yang manajernya Bang Erik. Nah, kalau program Sustainable Livelihood itu Ibu Ranti manajernya. Ada program hutan desa manajernya Bang Hendri. Nah, kami di Yayasan Palung itu bekerja keras bukan hanya untuk memberikan ayo kita belajar, ayo ini orang hutan loh. Nah, tidak seperti itu. Tapi bagaimana kami mengemas suatu bentuk edukasi kami ini menjadi daya tarik untuk anak-anak berkepanjangan. Nah, melalui program misalnya seperti kami membentuk komunitas, ada kelompok muda binaan di Ketapang itu, ada RK Tajam, relawan konservasi taruna penjaga alam. Kemudian di Kayong Utara itu ada Rebong, relawan Bentangor untuk konservasi. Kemudian ada Bentangor Kids, kemudian ada Simpang Keramat Kids. Ini koordinator kami nih, Bang Simon Tangkubolon ini yang penanggung jawabnya. Nah, itu juga sebagai bentuk kami juga. Kenapa itu dibentuk? Karena kita
bukan hanya sekedar datang kemudian mereka kami berikan informasi, tapi kami berusaha untuk pendekatan diri, seperti kita belajar face to face. Itu lebih asik daripada kita belajar hanya duduk di dalam ruangan kemudian kita membaca. Nah, ketika mereka bergabung di dalam suatu komunitas, mereka bukan hanya sekedar diajarkan belajar, tetapi mereka juga diajarkan bagaimana cara bekerja sama dengan teman sebaya, memberikan informasi secara tim. Nah, itu banyak sekali sih Mbak, kalau diceritain tentang pendidikan, khususnya program pendidikan lingkungan yang apa sih yang kami kerjakan setiap hari dan bertahun-tahun ini. Kalau saya kan masih baru, tapi kalau teman-teman yang lain sudah senior semua. Nah, itu banyak sekali. Kalau diceritain ini mungkin kita udah habis sesi ya Mbak ya. Oke. Baik Kak Widya, tapi ini keren banget, setuju banget saya. Dan kita sudah melihat, khususnya kami dari Radio Kabupaten Ketapang ini, karena sudah bermitra dengan Yayasan Palung sejak awal tahun 2000, artinya 25 tahun menuju ke 26 tahun, yang pastinya program-program yang lakukan oleh Yayasan Palung ini memang sangat luar biasa. Oke, program Yayasan Palung sangat menyasar akar dari persoalan ini, yaitu kesadaran sejak dini. Itu sudah disampaikan Kak Widya tadi. Dan ngomong-ngomong, bisa sedikit cerita Kak Widya tentang dampak atau perubahan yang paling membanggakan dari program pendidikan lingkungan yang selama ini sudah Kak Widya jalani, walaupun katanya tadi baru berapa tahun itu Kak Widya? Kak Widya bergabung dengan Yayasan Palung? Kalau saya baru 3 tahun. Baru 3 tahun ya, tapi karyanya sudah luar biasa. Ini memang cocok banget ya, karena sesuai dengan ilmu yang Kak Widya miliki. Silakan Kak Widya untuk menjawabnya, tapi nanti ya setelah kita dengarkan sebuah lagu berikut ini. Teman-teman yang pagi hari ini sedang mendengarkan kami, yang sedang menyimak siaran kami, nanti juga akan menontonnya di channel YouTube Radio Kabupaten Ketapang. Hari ini hari Kamis tanggal 8 Mei 2025. Cuaca untuk kawasan Kecamatan Delta Pawan, kami berada di Kecamatan Delta Pawan ini. Delta Pawan adalah satu dari 20 kecamatan yang ada di Kabupaten Ketapang, yang mana di kecamatan inilah ibu kota Kabupaten Ketapang terletak ya. Jadi di sini di Kecamatan Delta Pawan ini ada kantor bupati, kemudian kantor-kantor organisasi perangkat daerah lainnya. Kemudian juga di Kecamatan Delta Pawan ini juga banyak sekali tempat-tempat yang bisa kita kunjungi ya, tempat-tempat penting, gedung-gedung penting dan lain sebagainya yang ada di Kabupaten Ketapang ini. Baik, jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu lagu berikut ini. Baik, pendengar dimanapun berada, dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan dan nanti akan ditonton melalui channel YouTube Radio Kabupaten Ketapang, masih bersama narasumber kita yang kece badai, Kak Widya dari program pendidikan Yayasan Palung Ketapang. Kak Widya, nih kita mau tanya nih. Tadi pertanyaan saya tuh terpotong karena kita harus dengerin lagu. Ngomong-ngomong nih Kak Widya, boleh dong ceritain tentang dampak atau perubahan yang paling membanggakan bagi Kak Widya dan teman-teman dari Yayasan Palung untuk program pendidikan lingkungan yang sudah dijalankan selama ini. Silakan Kak Widya. Oke, terima kasih Mbak. Banyak ya Mbak ya sebenarnya aktivitas yang ada di program pendidikan lingkungan. Tapi untuk apa yang sudah kami capai itu prosesnya sangat panjang. Tapi sebenarnya ini bukan di zaman saya ya, ini di zamannya teman-teman nih. Ada Bang Pit yang seperti saya sampaikan, ada Abang Simon, ada Abang Ridwan. Nah, itu mereka bertiga itu yang sebenarnya yang luar biasa ya, sehingga apa yang ada di program itu berjalan sangat baik. Nah, terutama yang pernah
menurut kami ya, dari segi karakter kami itu lebih cenderung ke karakter penilaiannya. Karena perubahan yang sebenarnya itu yang menjadi tantangan yang luar biasa itu yaitu karakter. Kami mendampingi salah satunya yaitu sekolah di Dusun Pangkalan Jihing dan Dusun Bayangan. Itu ada di Kecamatan Nangatayap. Itu ada 3 sekolah di sana. Itu ada SDN 28 Nangatayap, kemudian ada SDN 20 Nangatayap, kemudian ada SMP Negeri 7 Nangatayap. Ini salam-salam juga ya, mungkin mudah-mudahan mereka yang di Dusun Pangkalan Jihing dan Dusun Bayangan juga dengar. Ada kepala sekolahnya Pak Mohtar, ada kepala sekolah Pak Boy, ada Pak Andri juga. Guru-gurunya. Iya, guru-gurunya di sana. Mereka itu suatu sekolah yang memang luar biasa. Jadi sangat welcome dengan siapapun yang datang ke sekolah mereka. Yayasan Palung mendampingi 7 tahun di program pendidikan lingkungan di Dusun Bayangan dan sampai saat ini Kak Widya? Ini kita kemarin tahun lalu itu kita selesai pendampingan karena sudah 7 tahun. Kemudian kita lanjutkan dalam bentuk kunjungan edukasi. Nah, kenapa kunjungan edukasi? Jadi yang sekolah yang sudah kami dampingi dan kami rasa sekolah itu sudah selesai atas program kami, kemudian kami sudah tidak mendampingi lagi, tapi kami akan tetap sering berkunjung, yaitu melalui kunjungan edukasi. Memantaunya, apakah program yang sudah disampaikan tetap dijalankan atau bagaimana begitu Kak Widya ya? Oke, luar biasa banget. Artinya Kak Widya ini harus bolak-balik juga ke kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Ketapang dan selain tentunya di kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Kayong Utara. Luar biasa, wow, perjalanan atau adventure yang tidak bisa dilakukan oleh banyak orang ini luar biasa banget. Nah, ini bukti bahwa pendidikan lingkungan benar-benar bisa mengubah cara pandang dan kehidupan seseorang pastinya ya Kak Widya ya. Gimana Kak Widya? Yang tentunya sebagai penutup ini Kak Widya, apa pesan atau ajakan yang ingin Kak Widya sampaikan untuk pendengar kita dan penonton kita nantinya yang tentunya sangat bermanfaat dari program pendidikan lingkungan Yayasan Palung ini. Silakan Kak Widya. Oke, terima kasih Mbak Willy. Hal yang selalu saya sampaikan ketika saya dimanapun berada memberikan edukasi ke sekolah-sekolah maupun masyarakat, yaitu ini semua PR kita bersama dan tanggung jawab kita bersama. Lingkungan itu bukan tanggung jawab ataupun PR yang harus dikerjakan oleh individu sekelompok atau sekelompok saja. Iya, benar, tapi kita harus keseluruhan. Dan kita bukan hanya bisa menerima manfaat itu di luar rumah, tetapi di dalam rumah juga. Pendidikan sejak dini kita tanamkan kepada generasi kita untuk generasi yang mendatang yang memang peduli dan berkarakter dan berbasis ya Mbak ya, sebenarnya berbasis pendidikan lingkungan. Dimana kalau pendidikan lingkungan itu suatu hal yang sangat sulit untuk kita jalankan, saya berpesan kepada semua pendengar dan penonton Radio Kabupaten Ketapang, Mbak, kita sama-sama mari memberikan penyadaran, menjaga lingkungan kita dari mulai di dalam rumah hingga kita berada dimanapun, kita bersama-sama melestarikan bumi ini. Dengan satu tindakan banyak manfaat yang kita bisa dapatkan di hari tua kita di masa mendatang. Kita bentuk generasi
bersama untuk generasi konservasi. Luar biasa, amazed banget ya pendengar. Terima kasih Kak Widya atas obrolannya yang luar biasa inspiratif pagi hari ini. Semoga saja kita berharap sama-sama pendengar program-program dari Yayasan Palung ini semakin berdampak luas dan terus menyemai benih cinta lingkungan di hati generasi muda kita. Ya Kak Widya. Oke, terima kasih Mbak Willy. Terima kasih semuanya. Mungkin ini udah penutup ya Mbak ya? Iya, nanti saya tutup. Ini saya tidak tidak ingin sebenarnya duduk di depan itu sebenarnya bukan hal suatu menjadi keinginan kita, tapi seperti itu juga lingkungan. Ketika kita dituntut untuk menjaga, sebenarnya kita tidak ingin, tapi karena kita dituntut, nah itu yang harus memang kita tumbuhkan, bahwa kita itu wajib dan wajib. Kami dari Yayasan Palung, khususnya saya dari program pendidikan lingkungan, mengucapkan terima kasih banyak kepada Radio Kabupaten Ketapang atas segala dukungan dengan program kami yang selama ini hampir 26 tahun ya Mbak ya? Menuju 26 tahun Iya. Bersama-sama. Kami mengucapkan terima kasih banyak. Kita memiliki kewajiban yang sama dan punya tuntutan yang sama, bahwa alam dan bumi kita menuntut kita untuk selalu melakukan aksi-aksi untuk melestarikan dan melindungi generasi lingkungan yang memang akan menjadi tonggak untuk kehidupan selanjutnya. Baik, terima kasih banyak Kak Widya. Terima kasih Mbak Ili. Iya, kita juga mengucapkan terima kasih kepada mitra kita yang sudah di-hire kemarin sama Yayasan Palung, yaitu Mas Awang Ajiwasita ya. Terima kasih Mas Awang atas bantuannya. Kemudian juga adik-adik saya yang setia banget mendampingi saya, ada Kak Pia yang luar biasa, ada Bang Tri juga, ada Bang Ivan, ada Bang Edi dan teman-teman lainnya. Kemudian tak lupa juga salam dari Ibu Kepala Bidang Komunikasi Publik Kak Widya kemarin. Beliau titip salam untuk Kak Widya karena beliau belum sempat mampir. Siap. Juga dari Kepala Dinas Kembali. Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ketapang. Sekretaris dinasnya juga itu seniornya Kak Widya tuh, Ya. Bang Fitriadi. Salam buat Bang Fitriadi ya Mbak. Iya, Sekretaris Dinas senior Kominfo. luar biasa. Dia panutan kami. Oh iya, beliau itu aktif di segala bidang, pramuka aktivis aktif, lingkungan apalagi dan Iya. seterusnya. Baik pendengar, sahabat alam, demikian tadi perbincangan atau obrolan santai kita bersama Kak Widya Okta Selviani dari Yayasan Palung dalam program Alam Lestari edisi hari ini, hari Kamis 8 Mei, tanggal 8 ya Kak Widya Iya, ini ya? hari ini tanggal 8. Bukan tanggal 7. Ada yang ngingetin saya pagi-pagi. Itu adik saya yang cantik banget, Kapi ya. Kapi itu support sistem saya yang luar biasa juga. Oke ya. Dan hari ini semoga bisa menjadi inspirasi dan penyemangat untuk terus peduli pada lingkungan. Pendengar, sampai jumpa dengan narasumber yang berbeda, tema yang berbeda minggu depan di Alam Lestari. Tetap tentunya di frekuensi 95.2 MHz Radio Kabupaten Ketapang dan channel YouTube Radio Kabupaten Ketapang. Oke, teman-teman tercinta dimanapun berada, kami tuntaskan sampai di sini dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan mari kita jaga alam karena alam telah menjaga kita. Salam lestari. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.